kita sedang bernajis kemudian menyentuh mushaf Quran. Maka kalau menyentuh Quran saja ketika kita dalam keadaan tidak suci itu tidak diperbolehkan, apalagi kalau seandainya kondisi tangan kita sedang dalam keadaan bernajis. Tujuannya untuk apa? Adalah tetap memuliakan mushaf Al-Quran. Mengenai hukum menyentuh mushaf Al-Quran dengan sesuatu yang bernajis, sebenarnya sangat nampak keharamannya. Jika membawa mushaf ke tempat yang bernajis dan dikhawatirkan mushaf tersebut juga kena najis saja diharamkan, maka apalagi jika mushaf tersebut memang sengaja disentuh dengan sesuatu yang bernajis atau tangan kita bernajis. Bahkan jika memang niat seorang menyentuh Al-Quran dengan sesuatu yang najis atau bertujuan mencela Al-Quran, maka itu dihukumi kafir atau murtad. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfat Al-Muhtaz fi Syarah Minhaj. Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam Iqna fi Hal Al-Faz Abi Syuja mengatakan, dan haram menulis Al-Quran atau nama-nama Allah dengan najis atau di atas sesuatu yang najis. Jadi nama-nama Allah Asmaul Husna atau kitab Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab atau kaligrafinya dari tinta yang bersumber ada najis di dalamnya. Demikian pula menyentuhnya dengan sesuatu yang najis. Jika najisnya tergolong ghairu ma'fu, maksudnya ini najis yang tidak dimaafkan. Imam An-Nawawi dalam Raudhah At-Talibin wa Umdah Al-Muftin juga menuliskan, jika di badan seseorang yang suci dari hadis terdapat najis, maka haram menyentuhnya. Ini kan badan kita suci, tapi tangan kita ini ada najisnya. Kemudian tangan kita yang bernajis ini menyentuhnya, maka itu juga tidak boleh. Dalam Al-Bahar Al-Mazhab fi Furu' Al-Mazhab Syafi'i, di sini juga membahas tentang hukum membaca Quran bagi orang yang di mulutnya terdapat najis. Ini juga dulu pernah kita bahas di dalam kitab At-Tibyan. Bagaimana hukum mulut yang bernajis ketika baca Quran. Itu juga hukumnya ada sebagian mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Contoh bagaimana ada orang yang setelah minum alkohol, kemudian dia baca Quran. Bahkan mulut yang bau saja, seperti kita makan jengkol atau hal-hal yang mungkin tidak sedap mulut kita, itu dimakruhkan membaca Quran. Maka kenapa baca Quran itu salah satunya disunnahkan juga sama seperti sholat, kita bersiwak, membersihkan mulut agar apa? Yang kita baca ini adalah kalamullah. Kita sedang berinteraksi kepada Allah. Maka kalau kita berbicara dengan sesama manusia saja, terkadang kita menjaga supaya mulut kita tidak bau, apalagi kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalamnya. Maka otomatis kita dianjurkan mulut dalam keadaan bersih. Berkaitan dengan menyentuh mushaf dan anggota badan yang bernajis dengan kategori najis yang tidak dimaafkan, di antara ulama memang ada yang membolehkan, tetapi ada juga yang melarangnya dalam rangka pengaguan atau menta'zimkan Al-Quran. Jadi sebagian ada membolehkan, tapi mayoritas ulama mengatakan itu tidak diperbolehkan kita menyentuh mushaf ketika tangan kita terdapat najis. Kemudian bagaimana hukum membuka lembaran Al-Quran dengan ludah? Nah, ini yang sering terjadi. Maka sini sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ada sebagian mengatakan boleh kalau mungkin kita merasa kesulitan untuk membukanya. Tapi sebaiknya kata para ulama, kalau bisa jangan. Karena sebagian ulama yang mengatakan lebih baik kita sakit badan kita dibandingkan kita harus membuka mushaf dengan air liur kita. Maka di sini para ulama memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Dengan wujud mengagungkan mushaf Quran, ya itu memang kan banyak tradisi orang kadang buka mushaf dengan air liur. Mengenai membuka lembaran mushaf menggunakan ludah, penulis menemukan ada beberapa pendapat. Ada yang membolehkan dengan tujuan agar mempermudah dalam membukanya. Ada sebagian dengan tidak maksud tidak menghinakannya. Ada sebagian yang mengharamkannya karena Al-Quran tidak pantas terkena ludah walaupun hanya sedikit. Ini mengatakan dilarang. Lagi terkadang kita nggak tahu apa yang kita makan ya, Bu ya. Lidah kita. Kita tidak pantas membuka mushaf dengan air liur. Abdul Hamid Asy-Syarwani di dalam hasyiahnya atas kitab Tuhfat Al-Muhtaz mengemukakan beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Misalnya menurut beliau
selama tidak maksud adalah menghinakan, tujuannya untuk mempermudah membuka mushaf. Demikian juga Ar-Romli yang menyatakan kebolehan jika memang tujuan untuk mempermudah. Namun berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Haytami yang menyebutnya haram karena menempelkan ludah pada bagian mushaf, hukumnya haram kecuali sekecil apapun itu air liur gitu. Nah, kalau ditanya yang terbaik ya kalau bisa jangan. Bisa saja kita coba pakai tangan kita di pelan-pelan dibukanya walaupun dia lengket. Tapi sebagian tadi ulama memang ada yang memperbolehkan kalau memang tujuannya tidak menghinakan Quran, tujuannya adalah untuk mempermudah membuka lembaran mushaf tersebut. Sini jadi para ulama itu berbeda pendapat tentang memahami bagaimana membuka mushaf dengan air liur. Jadi dua pendapatnya tadi, yang pertama bagaimana hukum menyentuh mushaf ketika tangan kita terkena najis. Maka di sini para ulama sepakat tidak boleh, apalagi menulis mushaf Al-Quran dengan tintanya mungkin bernajis atau kotoran, kemudian ditulis menjadi kaligrafi ayat Quran, maka itu tidak boleh. Kemudian bagaimana hukum mulut yang kotor, maka sebagai ulama mengatakan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi nggak boleh kalau mulut kita bawa terus setelah minum alkohol atau merokok, yang sebelumnya juga itu sudah saya sampaikan. Kita saja tidak nyaman ketika mungkin ada orang merokok berhadapan, maka apalagi kita sedang membaca kalamullah. Kemudian tadi hukum membuka mushaf dengan ludah, ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi sebaiknya kalau bisa ya tidak. Kemudian membuka lembaran mushaf dengan kayu dan sejenisnya. Ada orang yang mungkin dengan sarung tangan, ada dengan kayu. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau seandainya kita membuka mushaf Quran itu pakai bagi wanita, kain bajunya itu lebih panjang sehingga dia dimasukkan tangannya, kemudian dia buka lembaran. Maka sebagian para ulama mengatakan yang seperti itu juga tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu bagian dari tubuhnya masuk menempel, yang menempel di pakaiannya, badannya. Tapi kalau menggunakan kayu atau pulpen, itu kan tidak melekat ke badan kita. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Alasannya kenapa? Karena tidak melekat dalam diri kita. Maka dalam hal membuka lembaran mushaf bagi yang berhadas, ada orang mungkin haid atau apa, mau nggak baca Quran, ya tadi bukanya pakai kayu dibuka, atau pakai pulpen lah, atau benda semisal yang bisa digunakan untuk membuka lembaran mushaf. Maka sebagian dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab terdapat dua pendapat berbeda dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang paling sahih, ini pendapat yang paling kuat, bahwa hukumnya diperbolehkan karena dia tidak termasuk menyentuh dan juga tidak termasuk membawa. Jadi boleh pakai kayu atau pakai pulpen. Sedangkan menurut pendapat kedua, hukumnya tetap haram walaupun dengan kayu, dengan alasan bahwa karena pada dasarnya membuka lembaran adalah sama dengan memindahkan bagian mushafnya. Jadi nggak boleh yang kedua. Di antara yang menyatakan kebolehannya adalah Abu Al-Hasan Al-Mawardi, di mana di dalam Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh mazhab Imam Syafi'i beliau mengatakan, adapun jika seorang yang berhadas hendak membuka lembaran-lembaran mushaf dengan tangannya, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Sementara jika ia membukanya dengan kayu, jadi dengan tangan langsung, itu nggak boleh kalau orang berhadas sedang haid. Tapi kalau dengan kayu yang dipegang di tangannya, maka hukumnya boleh. Jadi dengan perantara. Dan seandainya dia membuka dengan lengan baju yang menyelubungi tangannya, maka hukumnya juga tidak boleh. Atau pakai sarung tangan, itu kan langsung menempel dalam diri kita, tubuh kita. Atau tadi orang yang lengan bajunya panjang, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam lengan baju, kemudian dia berlapiskan dengan lengan baju yang panjang lain, maka tidak boleh. Karena itu tadi menempel dalam dirinya yang dia kenakan, dia gunakan. Maka yang diperbolehkan itu adalah sesuatu yang tidak menempel, bisa dengan kayu atau dengan pulpen. Beliau kemudian menjelaskan mengapa hukum membuka lembaran mushaf dengan kayu bisa berbeda dengan hukum membukanya dengan lengan baju. Karena menurutnya lengan baju itu merupakan bagian dari pakaian yang melekat dalam tubuh. Nah, ini dari alasannya. Sehingga sama saja dengan menyentuhnya secara langsung. Berbeda dengan kayu. Kayu itu tidak dikenakan menjadi pakaian. Sehingga itu alasan dia
diperbolehkan. Maka di sini Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam Nihayah Al-Matlub fi Dirayah Al-Mazhab mengatakan, jika seorang yang berhadas membuka lembaran-lembaran mushaf dengan tongkat, maka ada dua pendapat. Yang paling jelas adalah bahwa hukumnya tidak boleh, karena walaupun ia telah tidak menyentuhnya, tetapi ia membolak-balik lembaran sehingga ia dihukumi sama dengan membawa atau memindahnya. Ini yang mengatakan yang tidak boleh, dengan kayu pun nggak boleh. Memang ada dua pendapat. Tapi tadi mayoritas yang paling kuat adalah diperbolehkan kalau dengan kayu. Itu pun dia tadi membolehkan hanya dengan kayu atau benda-benda yang lain yang tidak menjadi pakaian yang terkena dalam kita kenakan dalam diri kita. Ulama lainnya diantaranya adalah Abu al-Mahasin Ar-Ruyani di dalam Bahar al-Mazhab fi Furu' al-Mazhab Asy-Syafi'i, beliau menuliskan, jika lembaran-lembaran mushafnya dibuka dengan potongan kayu, maka terdapat dua pendapat. Menurut pendapat pertama adalah tadi boleh, karena tidak termasuk menyentuhnya. Jika tidak termasuk membawanya atau memindahkannya, dan potongan kayu tersebut hanya sebagai penghantar, pendapat ini yang paling sahih. Dan menurut pendapat kedua adalah tidak boleh, karena kayu tersebut dihubungkan. Jadi pendapat ada dua, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Jadi karena kayu tersebut dihubungkan kepadanya adalah pendapat yang kuat menurut kalangan ulama Syafi'i dan Khurasan. Jadi dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi pendapat yang paling kuat mayoritas ulama adalah diperbolehkan dengan perantara segala sesuatu yang tidak melekat dalam tubuh kita. Maka seperti kayu atau pulpen. Sedangkan pakai sarung tangan atau pergelangan baju yang panjang kemudian kita masukkan tangan kita ke dalamnya, maka sebagian ulama itu mengatakan juga tidak boleh, karena memang itu melekat dalam diri kita. Kemudian, bagaimana hukum menyentuh jilid mushaf yang sudah terlepas? Nah, ini yang sudah terlepas, yang robek-robek. Maka di sini juga para ulama berbeda pendapat. Kalau memang mushaf yang terlepas itu tetap kita masih gunakan dalam proses belajar, ini seperti Quran saya, ada satu lembar yang lepas. Nah, kadang jatuh, kadang terbuka, nih lembarannya lepas satu. Maka kalau yang satu lembaran ini masih digunakan untuk belajar, membaca dari mushaf ini, maka dia terhitung bagian dari mushaf ini, maka kita menyentuhnya harus dalam keadaan suci. Tapi kalau seandainya mushaf yang tidak mungkin lagi digunakan, sudah robek-robek, sudah terpencar-pencar satu dengan yang lainnya, dan tidak digunakan lagi untuk belajar Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana yang sebelumnya saya sampaikan, ada Quran yang kecil yang terkadang itu menjadi hiasan karena saking kecilnya tulisannya nggak bisa untuk dibaca. Hingga yang seperti itu sebagian mengatakan selagi dia tidak digunakan untuk proses belajar, maka itu dihitung hiasan. Maka tidak masalah kalau tidak suci. Tapi sebaiknya tadi tetap dalam keadaan suci. Nah, ini sudah ada pandangan perbedaan ulama. Sudah perlu disampaikan sebelumnya bahwa haram menyentuh mushaf bagi yang berhadas, walaupun yang disentuh hanya jilidnya saja. Dan ada memang pendapat yang lain mengatakan yang haram itu hanyalah menyentuh tulisannya saja. Namun pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Sementara permasalahan di sini adalah jika jilid tersebut ternyata sudah terlepas dari mushafnya, dalam arti sudah terpisah, tidak menempel lagi dalam mushaf, maka hal ini Muhammad Az-Zuhri dalam Syiraz Al-Wahaj Syarah Matan Al-Minhaj yang merupakan syarah dari Minhaj Al-Talibin karya Imam An-Nawawi mengatakan, demikian pula haram menyentuh jilid yang menempel pada mushaf menurut pendapat yang sahih. Dan menurut pendapat lainnya boleh menyentuhnya, sementara jika jilidnya sudah terpisah dari mushafnya, maka menurut pendapat yang sahih bahwa hukumnya menyentuh adalah haram jika status jilid tersebut masih dinisbatkan dengan mushaf. Maksudnya apa tadi? Kalau yang terlepas itu masih kita gabungkan, kemudian kita pakai lagi untuk belajar Quran. Tapi kalau jilid itu sudah terpisah dari mushaf, kemudian dia tidak digunakan lagi untuk belajar, maka sebagian ulama mengatakan tidak haram menyentuhnya. Ini jadi dua pendapat. Karena memang Quran sudah koyak-koyak sekali. Kalau mau digabungkan pun bingung. Sudah berpencar-pencar. Kemana halamannya kita udah nggak tahu. Ada yang hilang, ada yang kurang. Maka tadi itu sebagian ulama mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak boleh ya la yamassuhu illal mutahharun. Adapun yang namanya Quran apapun itu ya tetap tidak boleh.
Jadi di sini memang ada dua pendapat bagaimana hukum menyentuh mushaf Quran yang sudah terlepas dari jilitannya. Maka kalau terlepas jilitan itu kemudian kita masih gabungkan dan tujuan dari jilitan tersebut yang terlepas satu lembar itu untuk tetap belajar, maka tetap menyentuh satu lembar itu kita harus dalam keadaan suci. Tapi kalau seandainya memang jilitan itu sudah robek-robek dan tidak bisa digabungkan lagi dan dia tidak bisa terbaca, maka sebagian ulama mengatakan tidak mesti kita harus dalam keadaan suci. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana hukum menyentuh tulisan dengan bahasa Latin, bukan bahasa Arab? Maka di sini para ulama mengatakan yang namanya Quran itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Yang namanya Quran itu harus bahasa Arab. Jadi kalau ada huruf-huruf Latin, maka di sini mengatakan sebagian ulama mengatakan bahwa tidak masalah kalau kita tidak pakai wudhu. Tapi kalau seandainya Latinan itu digabungkan dengan tulisan Arab Qur'annya, kemudian secara penulisan lebih banyak tulisan Arabnya dibandingkan tulisan Latinnya, maka kita tetap harus dalam keadaan berwudhu. Contoh kita nih ada Quran yang sama sekali nggak ada bahasa Arabnya, hanya Latinnya saja. Maka di sini dikatakan ulama itu bukan Quran, karena yang namanya Quran itu adalah ya huruf-huruf Arab. Kayak di sini kita tadi boleh menyentuhnya kalau ini tadi tidak diharamkan. Nah, jadi kita menyentuhnya karena dia tadi ini ada Quran juga bahasa Hindi. Ya dialihkan ke bahasa ini. Kalau kita mungkin bahasa Latin ditulis inna, I-N-N-A, anzalna, A-N dan seterusnya. Inna anzalna. Itu dibolehkan kalau dia memang tadi pakai bahasa Latin. Kalau dia tercampur dengan bahasa Arabnya, maka tadi lihat. Apalagi kalau seandainya mungkin ada tambahan tafsirnya, berarti kan otomatis penjelasannya lebih banyak dari ayat Qur'annya. Maka itu sebagian ulama mundur ke pembelajaran sebelumnya, boleh kita menyentuhnya kalau memang lebih banyak tulisan di luar dari bahasa Arabnya. Tapi kalau hanya bahasa Arab kemudian Latin, kemudian secara dihitung lebih banyak Arabnya tetap, maka kita harus dalam keadaan wudhu. Tapi kalau tetap lebih banyak Latinnya ketika ditulis, maka tidak masalah. Karena sebelumnya bagaimana hukum menyentuh tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu ada tafsir yang singkat. Maka para ulama menghitung, rupanya tetap lebih banyak penjelasan tafsir yang dibandingkan ayat Qur'annya. Walaupun itu tafsir singkat, maka sebagian ulama mengatakan boleh menyentuhnya tanpa dalam keadaan suci. Silakan saya sini ada pertanyaan 5 materi ini. Jadi tadi hukum menyentuh Arab Latin. Kemudian bagaimana menyentuh Quran yang robek, yang sudah terlepas dari jilidnya. Kemudian bagaimana hukum membuka mushaf kita dengan lembaran kayu atau dengan pulpen. Kemudian bagaimana kalau dengan sarung tangan atau lapisan lengan baju. Kemudian bagaimana hukum membuka mushaf Quran dengan air ludah. Kemudian bagaimana hukum menulis atau menyentuh mushaf ketika tangan kita sedang dalam keadaan bernajis. Ya, Bu Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pak Ustadz, gimana kalau kondisinya ada bencana alam, kadang ada didapati Al-Quran, dan misal tim penyelamat itu kan dalam kondisi yang darurat, nggak ada wudhu, itu maksudnya untuk ambil mushaf itu gimana Pak Ustadz hukumnya? Itu di pelajaran sebelumnya, maka dalam keadaan darurat tidak berlaku hukumnya, maka diperbolehkan. Jadi ada sebelumnya yang sudah kita bahas bagaimana hukum menyentuh mushaf. Kemudian ini dalam keadaan darurat, kita harus ambil Quran itu ketika dia berada posisi di bawah, maka tidak berlaku lagi. Tidak mesti kita harus dalam keadaan berwudhu. Dan itu harus dilapis atau dengan tangan kita langsung saja pun nggak masalah, karena itu sudah konteksnya darurat, Ibu. Oh iya. Jadi ketika hukum darurat tidak berlaku lagi. Oh gitu. Tapi kita tetap memuliakan Al-Quran dengan cara memegang yang betul ya Pak Ustadz? Iya, benar. Dengan tangan kanan gitu ya? Ya, sebaiknya dengan tangan kanan. Maka tadi kenapa hukum tangan yang bernajis? Biasa kalau sering kita untuk yang kotor itu tangan kiri. Maka ya kalau bisa kita juga menggunakan tangan yang mulia yang biasa kita gunakan untuk kebaikan. Ya, oke. Makasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu.
Lagi Bu Risna. Bu Risna ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pak Ustadz, mengenai tadi untuk membaca Al-Quran, ya kan nggak boleh kalau setelah minum arak ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau misalnya setelah makan kayak yang berbau gitu loh Pak Ustadz, jengkol Bawang atau jengkol atau apa, yang ya. bawang. Dan kalau merokok juga tuh Pak Ustadz, gimana hukumnya? Ya, makasih. Sebelumnya ada yang mengatakan hukumnya haram, dan yang kedua mengatakan hukumnya makruh. Maka kalau yang paling ringan adalah hukumnya makruh. Kenapa? Karena memang salah satu adab dalam membaca Quran adalah kita harus dalam keadaan suci. Itu pernah kita pelajari sebelumnya, bagaimana hukum membaca Quran bagi orang yang merokok. Atau setelah merokok dia langsung baca Quran gitu ya. Berarti kan mulutnya masih bau. Iya maaf Pak Ustadz, kadang saya ngelihat gitu ada ustadz dulu ya pas lagi di Indonesia, dia tuh ngajarin anak gitu. Anak sambil ngerokok. Iya gitu, ngerokok. Nah sekarang yang maksudnya sekarang yang kepikirannya gitu. Masih banyak gitu sih kalau masih banyak. Iya atau apa sambil ngajar yang ngerokok. Iya betul Pak Ustadz. Jadi secara hukum ya segala sesuatu yang memberikan kemudorotan lagi. Terutama ya mungkin muridnya yang di depannya juga menghirup asapnya kan nggak sehat. Itu namanya memberikan mudarat kepada orang lain juga tidak baik. Maka dari hukum merokok sendiri pun para ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Maka di situ ulama pun menghukumi mulut ketika kita makan yang bau untuk orang lain saja yang di depan kita tidak nyaman. Apalagi para ulama mengatakan man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Maka di sini dikatakan kita bertemu dengan penguasa, bertemu dengan penguasa. Contoh, saya bertemu dengan presiden, saya bertemu dengan perdana menteri. Kalau saya berbicara dengan mulut yang bau, maka secara adab itu nggak baik ya Bu ya. Nggak baik, iya. Dia tutup maka mulut. Dikatakan ketika kita membaca Quran dikatakan kita ini sedang bertemunya rajanya para raja. Presidennya para presiden gitu kalau bahasa kita. Kalau bahasa kemarin tuh yang kita pelajari sebelumnya rajanya para raja. Sehingga kalau kita bertemu raja saja kita pingin dengan kondisi mulut yang terbaik, pakaian yang terbaik, apalagi kita bertemunya rajanya para raja. Maka itulah dia umpamakan kalau kita buka Quran, kata para ulama, bayangkan engkau itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalau kita namanya berbicara dengan manusia aja, saya mau berbicara dengan Bu Risna, habis makan jengkol, kadang saya mikir mungkin kata-kata saya ini terbatas ya, mau banyak ngomong takut nanti kebauan. Kadang kalau di rumah kita sendiri aja kadang kita makan jengkol mau berbicara dengan istri, dengan anak. Banyak ngomong nanti takutnya kebauan. Dengan orang terdekat saja kita nggak nyaman. Apalagi kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ para ulama mengatakan hukumnya makruh. Ada yang sampai ekstrim haram ya. Tapi yang paling rendah adalah makruh. Jadi sebaiknya gosok gigi dulu gitu ya Pak Ustadz ya. Karena hukum adab dalam kitab At-Tibyan yang sudah kita pelajari di bab 6, hukum adab dalam membaca Quran itu adalah bersiwak. Berarti siwak itu kalau kita moderatnya siwak juga emang itu ya Pak Ustadz ya. Kalau misalkan kayaknya pernah gitu nyoba, tapi kalau siwak kayaknya nggak ngehilangin bau ya Pak Ustadz. Apa? Iya. Yang pertama, bagaimana kedahsyatan dari siwak? Para ulama meneliti kenapa Nabi itu pakai siwak. Yang pertama, gigi kita ini hanya bisa dipenuhi kebutuhannya itu dari kayu siwak dibandingkan dengan kayu siwak itu bagaimana sunnah cara pemakaiannya. Pertama, bangun tidur, mau makan, mau masuk rumah, mau sholat sajalah hitung. Sholat kita yang wajibnya 5 kali, ditambah sunnah yang 5 kali sajalah, 5 kali. Kemudian mau masuk rumah, berapa kali kita masuk rumah? Jadi kan mau masuk rumah saja dianjurkan gigi kita wangi supaya berbicara dengan orang di rumah tuh wangi. Kemudian sesudah makan, sebelum baca Quran, kalau dihitung bersiwak itu berapa puluh kali Bu? 1 hari. Sholat, baca Quran, tapi gigi kita nggak akan rusak. Coba kalau pakai odol gigi, dibuat 1 hari 15 kali, gigi kita makin hancur atau makin sehat?
Iya ya, kan dengan hancur. zat kimia yang ada di odol tersebut. Maka sebenarnya menurut penelitian hanya kayu siwa lah yang bisa, mungkin karena kita nggak nyaman atau jarang gitu, sebenarnya bukan nggak nyaman, karena jarang mengamalkan. Tuh. Hanya kayu siwa lah, itulah salah satu kenapa sunnah Nabi itu terkadang kalau diteliti pasti ada kedahsyatannya. Oh, Maka itu kan sunnah Nabi pakai kayu siwa. Sehingga di kayu itulah yang bisa memenuhi enzim atau kebutuhan gigi manusia. Sehingga dia akan lebih kuat bertahan gigi kita ketika kita gunakan kayu siwa. walaupun nggak pakai odol ya Pak Ustadz, siwak kan gitu. Ya nggak pakai odol gigit-gigit itu, sehingga tuh kalau memang kita belum terbiasa ya bolehlah dikasih odol sedikit biar Iya kan seger kayak mulut gimana kita. gitu ya Pak Ustadz rasanya. Iya. Baik Pak Ustadz. Kasih. Jadi kita sudah belajar dalam dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran di bab ke-6 itu, salah satu adab dalam membaca Quran yang pertama di situ adalah siwak yang di bab ke-6 yang sudah kita pelajari. Ada lagi pertanyaan Ibu? Ya, ini pernah sudah saya sampaikan waktu awal-awal bab 6. Nah, ini bab ke-6. Maka yang pertama sekali dibuka adabnya adalah bersiwak. Ada Ibu ya di layar ya. Wa yanbaghi idza arada al-qira'ah ay yunazzifa famahu bis-siwak. Maka dikatakan bagi Nusa, kalau seandainya laula asyqa ummati fa alaihi bis-siwak. Kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka setiap salat itu harus bersiwak. Kalau kita coba bayangin pakai odol gigi, dan siwak itu nggak repot. Kalau kita mungkin contoh mau sikat gigi setiap sholat, mau ke masjid kan harus kumur-kumur, bawa mulut kita berbusa, kan repot di tengah-tengah orang ramai. Tapi yang siwak ini mau masuk rumah bisa. Bayangkan satu hari kita juga berapa kali kita keluar masuk rumah. Kemudian tadi mau baca Quran, kalau contoh satu hari baca Qurannya 5 kali, sholat wajib, lah tambah sholat sunnah, mungkin satu hari itu bisa 20 kali kita bisa bersiwak. Tapi kalau pakai odol gigi 20 kali, nah gigi kita pun bisa rontok, bukan makin kuat. Iya. Ada lagi Bu? Pak Ustadz, saya mau tanya lagi boleh? Iya boleh Bu. Kalau kita kan di rumah itu bersih-bersih ya Pak Ustadz. Untuk Al-Quran sendiri takut ada debu apa itu kita harus bersihkan dengan yang khusus atau gimana ya Pak Ustadz? Kalau saya biasa dengan kain dibasahkan, sudah bersih dicuci pakai sabun gitu. Tapi dengan kain yang sama, tapi saya bersihkan dulu dan pertama kali mengelapnya sebelum mengelap yang lainnya gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Atau ada cara tertentu? Intinya dia tidak bernajis. Itu saja Ibu. Karena tadi tidak boleh kita menempelkan sesuatu benda yang bernajis kepada Quran. Jadi selagi memang kainnya suci, bersih, tidak masalah. Kalau suci itu kategorinya gimana ya Pak Ustadz? Iya. Yang nggak kena najis gitu, maksudnya nggak ada Itu bau. dihitung suci. Maka kita boleh bertayamum dengan debu. Jadi walaupun contoh Bu Rara lain contoh nih, lap yang baru ngelap pipis anak atau buang kotoran cicak atau apa dipakai untuk ngelap Quran, itu kan berarti kan bernajis. Tapi kalau Bu Rara hanya ngelap dinding yang dinding itu hanya debu saja kemudian dipindahkan ke Quran, karena hukum debu itu adalah suci, ini tidak masalah. Tapi tentu rasa nggak enak Pak Ustadz. Pasti dibersihkan, betul-betul bersih kayak Ya. kita punya pakaian dicuci gitu. Yang pertama kali baru untuk lap gitu. Tapi itu Kalau mau hati-hati ya nggak apa-apa. Kalau kita memang niatnya untuk takzim itu, insya Allah setiap usaha kita ingin memuliakan, Allah juga akan berikan hal yang lebih seperti itu. iya. Oh berarti kalau kita bilang takzim, niatnya memang memuliakan itu, Allah insya Allah kasih yang lebih ya Pak Ustadz. Benar, gitu benar. Ya? Oh, Sama iya. kita, saya Bu Rara undang ke rumah Bu Rara. Saya boleh saja dengan pakaian biasa. Tapi mungkin ketika Bu Rara undang saya tapi dengan penampilan yang terbaik, pasti Bu Rara kan bilang, wah ini memang Zulfirman ini menghargai saya datang ke rumah saya dengan penampilan yang rapi. Tapi kalau saya penampilan compang-camping, seakannya ini nggak menghargai saya datang ke Iya. rumah saya. Apalagi ada cara ya Pak Ustadz, kayak nggak Begitulah menghargai. juga seperti itu kita tadi memuliakan Quran. Dengan Oh, kita melebihkan, Allah juga pasti punya hal yang lebih juga balasannya. berarti istimewa lah Allah memandang seseorang yang memuliakan kalamullah ya Pak Ustadz. Benar, benar. Iya baik Pak Ustadz. Makasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu.
Ada lagi, Bu? Ya, intinya segala sesuatu seorang hamba yang berinteraksi dengan Quran, baik mengangkatnya, memuliakannya, membacanya, maka tidak akan ada yang sedikit pun sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kitab yang agung, kitab yang mulia, maka seberapa banyak kita memuliakan Quran, sebenarnya kemuliaan itu bukan kembali kepada Quran, maka akan kembali ke orang yang memuliakan Quran tersebut. Ini saya ulang-ulang yang sebelumnya saya sampaikan. Supaya kita memahami bagaimana saya umpamakan satu dunia ini menyembah Allah, Allah tidak akan bertambah keesaan. Satu dunia ini tidak menyembah Allah, Allah juga tidak berkurang keesaannya. Kenapa? Karena dia sudah maha. Satu dunia ini berselawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tetaplah kasih Allah tidak akan bertambah kemuliaannya. Karena dia memang sudah levelnya teratas. Satu dunia ini membenci Nabi Muhammad, tidak ada yang mengikuti dakwahnya, beliau ada tetap orang yang mulia. Satu dunia ini menceritakan Nabi Muhammad setiap tahun maulid Nabi atau setiap hari maulid Nabi. Maka sesungguhnya kemuliaan itu bukan kembali kepada Nabi. Karena kemuliaan itu ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, kembali kepada orang yang menyebutnya. Saya sebut Burara, saya puji-puji Burara depan orang lain, maka bisa naik derajatnya Burara. Saya hina-hina Burara depan orang lain, mungkin orang akan menganggap Burara akan bisa jadi rendah. Itu kalau manusia. Begitu juga Quran. Karena ini adalah kitab mukjizat yang levelnya juga sudah teratas. Seberapa banyak pun seorang hamba memuliakan Quran, sesungguhnya kemuliaan itu bukan menjadi Quran itu semakin mulia. Maka kemuliaannya akan kembali kepada yang memuliakannya. Maka kalau kita punya usaha lebih terhadap Quran, bukan berarti kita mengangkat derajat Quran. Usaha yang kita lebihkan itu akan kembali kepada diri kita. Itulah kedahsyatan dari Quran. Jadi, seberapapun upaya kita ingin yang memberikan terbaik terhadap Quran ini, dia akan memberikan yang terbaik balasan kepada si pembaca. Maka, tidak akan ada yang sia-sia pengorbanan kita terhadap Quran ketika di dunia ini. Maka saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Sekian banyak syafaat. Syafaat baginda Rasulullah, syafaat dari orang yang soleh, dan syafaat puasa, maka berbeda dengan syafaatnya Quran. Quran ini memberikan syafaat ketika seorang hamba itu dalam keadaan bahagia pun dia memberikan syafaat. Yang namanya biasa orang minta tolong kan dalam keadaan susah. Tapi Quran tidak. Dia akan memberikan kedahsyatan syafaatnya, penolongnya. Ketika manusia itu dalam keadaan bahagia pun, dia akan memberikan kebaikan dari setiap apa yang kita baca. Di dunia dia memberikan kemudahan, di alam kubur menolong kita, berbangkit dari kubur, kemudian memberikan kemudahan bagi kita di padang mahsyar, diantarkannya kita ke surga. Bukan itu saja, bagaimana dia bisa mempertemukan kita dengan Rob yang memiliki kalamullah. Itu dahsyatan Quran. Maka seberapa banyak pun upaya kita terhadap Quran, yakinlah itu kembali kepada diri kita. Seberapa banyak ibu luangkan waktu dengan Quran, disitulah nanti dia akan mendatangi waktu ketika di akhirat kamu sudah meluangkan waktu. Dalam hadis, kenapa Quran memberikan syafaat? Apa kata Quran? Karena mereka sudah habis suaranya demi membacaku. Kering air liurnya karena mengucapkanku. Sehingga aku akan temani dia di alam kubur. Hari ini ibu siang-siang seharusnya enak tidur siang, tapi ibu bangun buka mushaf Quran, yakinlah sekian menit yang ibu perjuangkan juga dengan Quran, maka nanti dia akan datang menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kedahsyatan Quran. Jadi bukan karena kita memuliakan Quran, tapi kemuliaan itu akan kembali kepada si pembaca. Kan lagi ada pertanyaan? Pak Ustadz, saya boleh tanya lagi ya? Boleh. Ya, kalau saya pernah dengar Al-Quran itu dibaca harus diselesaikan ya Pak Ustadz. Sementara seperti saya di rumah kurang lebih ada 4, kemudian di mobil ada. Itu saya berpikir untuk memudahkan kalau di rumah ada tamu, ada mama, saudara. Karena kan kita masing-masing baca Al-Quran dengan itu ya, saya pinjamkan gitu. Nah, kalau di mobil saya kan supaya nggak lupa dan lebih gampang gitu kalau baca Al-Quran. Itu bagaimana? Dan saya nggak menamatkannya satu pun Pak Ustadz. Itu bagaimana? Sebab saya ganti-ganti untuk ngaji. Ya. Jadi bukan mushafnya yang diselesaikan bacanya, tapi bacaan yang kita yang diselesaikan. Jadi mushaf manapun boleh saja. Jadi kalau seandainya mungkin kita punya lebih, katanya kalau nggak ditamatkan itu bacaan satu Al-Quran harus disedekahkan. Sementara saya pikir saya 4 Al-Quran, ya kalau ada yang tamu, ada mama, ya biar kita masing-masing ada Al-Quran untuk baca.
bukan lebih kepada setiap mushaf itu harus diselesaikan. Nanti kalau yang di rumahnya banyak Quran, nah, jadi kewalahan juga. Intinya bacaannya yang diselesaikan, bukan Qurannya. Jadi Quran yang ada tuh kita tujuannya untuk jaga-jaga saja bisa. Mungkin ada tamu, atau di rumah Iya. kita ada acara yang lupa bawa Quran, Iya, boleh iya. dibacakan. Atau tadi mungkin kita repot, di mana nih Quran, bisa kita letak di kamar satu, di kursi satu, di mana-mana satu. Sehingga nanti kita tidak mudah untuk ngambilnya. Kemudian kita ingat, oh batasnya di halaman sekian. Jadi kalau Quran masuk ke kamar, tinggal lanjutkan saja halamannya, seperti itu. Intinya bacaannya yang diselesaikan. Oh, berarti saya salah tanggap atau Oke, berarti intinya bacaannya harus selesaikan. Bacaannya Kita yang hatam diselesaikan. Al-Quran gitu ya Pak Ustadz. Iya, benar. Walaupun dengan Al-Quran mana, tapi kita berlanjutkan halamannya. Misal saya di Betul. Al-Quran yang di mobil, saya lanjutkan berikutnya yang saya ngaji gitu ya. Iya, benar. Oke, makasih banyak Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. salam Ibu ya. Saya cuma mau bilang, dulu saya sering kesel kalau orang pinjam Quran saya. Pembatas ngaji saya jadi hilang. Maksudnya gini, kan ini untuk ibu-ibu dengerin ya. Jadi kalau kita pinjam Quran, kita perlu halaman kita sendiri. Jangan pindahkan yang udah ada di dalam, pindahkan tali di dalam Quran itu yang sudah ada. Karena kan kita boleh pinjam. Nah itu saya sering nyariin ya gitu. Itu bukan satu orang saja, macam-macam orang pinjam Quran, batasnya udah diambil masalahnya. Padahal Quran di rumah banyak kan Ustaz. Kalau sekarang sih nggak ada yang pinjam Ustaz, nggak ada yang datang soalnya. Kalau dulu jadi kayak gitu, ibu-ibu biasakan bawa Quran sendiri kemana-mana gitu. Benar nggak Ustaz? Iya. Jadi mungkin tadi kalau mungkin mau dipinjamkan, kalau memang kita punya Quran lebih, mungkin bisa kita pinjamkan yang bukan kita pakai sehari-hari gitu. Iya benar. Kalau yang Kan bukan kita pakai sudah sehari-hari, mungkin ya terserah, mungkin mau dibuka talinya kemana. Tapi mungkin kalau Quran yang memang kita pakai sehari-hari, mungkin kita bisa ingatkan, Bu, nanti jangan digeser ya, tanda itu ada tempat ngaji saya, takut nanti saya lupa sampai mana ngajinya. Ya saya nggak bilang gitu, saya pikir paham gitu kan. Ya. Terus karena sudah diambil sendiri, pinjam ya Qurannya, udah dibuka-buka, aduh gitu. Jadi ya udah. Mungkin tadi salah satu hikmah kalau kita punya Quran banyak. Jadi orang tamu, kita lebih pakaikan Quran yang mungkin tidak terganggu ngaji kita sampai mana. Seperti Bu Rara tadi kan, Quran sana, saya biasa pakai Quran yang ini, saya kasih pinjam Quran yang jarang saya baca, itu kita pinjamkan. Atau tadi memang kalau memang Quran pakai bacaan Quran kita sehari-hari, ya mungkin bisa kita ingatkan, itu ada tanda ngaji saya, tolong jangan digeser, nanti saya lupa gitu. Ya baik Ustaz, terima kasih. Ya, selalu. Ya Bu, kalau tidak ada lagi mungkin ini saja. Insya Allah nanti ibu yang belum baca boleh baca setelah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Nanti setelah doa baru yang belum baca dipersilahkan.